Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Letemia dengan NIM 230211600046. Dan pada saat ini saya akan eh, melakukan demo untuk modul 5 praktikum sistem multimedia, yaitu untuk Unity. Dan langsung saja kita masuk ke dalam demonya. Nah, di sini tadi saya telah membuat project praktikum multimedia, dan setelah saya membuat proyek praktikum multimedia itu menggunakan studio yang Universal 3D ini, menggunakan Core Universal 3D, dan eh, sudah loading dan tampil seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan mode all agar bisa langsung melihat. Nah, ini untuk scene-nya, dan ini untuk pada saat gameplaynya. Nah, seperti ini, dan lanjut eh, kita akan membuat kanvas dengan cara klik kanan pada kolom hierarki dan UI kanvas. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kemudian di sampel scene di sini. Nah, sama seperti ini. Pertama-tama kita eh, membuat dulu untuk nama scene-nya itu kita buat eh, nah, kita buat dulu di sini itu UI panel. Nah, sama seperti yang di sini tadi, itu UI, oh maaf, dia di canvas, UI dengan canvas. Hmm, kemudian setelah canvas dibuat, kita uh, screen space kamera di bagian opsi kanvasnya, render mode, screen space kamera. Kemudian pada kanvas scaler kita ubah sesuai ini jadi itu yang minta scale with screen size. Nah, seperti ini, lulusnya di 0,5. Kemudian pada warna, nah ini pada warna panelnya, pada kanvas kita tambahkan panel dulu. Untuk warna panelnya sendiri itu kita bisa atur terserah. Mungkin saya akan atur ke warna biru. Untuk opacity seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita di dulu. Untuk tampilan
seperti ini untuk tampilannya. Lanjut, kita menambahkan pada hasilnya tadi itu di sini untuk nama scene-nya saya akan coba rename menjadi menu. Oke. Oke, lanjut tadi setelah membuat panel di sini, kita bisa mengatur untuk panelnya. Oke, seperti ini saja. Jadi kita tambahkan teks di dalam kanvasnya. Ini Mesh Pro, kita import terlebih dahulu. Jadi akan menunggu prosesnya sedikit. Nah, kita untuk tampilannya. Nah, langsung saja untuk tampilan itu kita atur di sini. Juga ke tengah dan ukurannya mungkin kita bisa atur ke 50 agar dia terlihat lebih besar. Teksnya sendiri itu kita tulis woman di atas sini seperti ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan button mulai dan juga button keluar, dan nantinya kita akan menambahkan script untuk menjalankan logika pada masing-masing button ini agar dapat berfungsi untuk berpindah-pindah scene dan juga keluar dari game yang akan kita buat nanti. Nah, di sini kita tinggal harus seperti ini. Seperti ini, lalu pada kanvasnya kita tambahkan lagi yang button. Lalu kan di implementasi, dan di design. Nah, ini button ini itu karena kita butuh dua, jadi kita akan atur dulu di sini untuk buttonnya. Kemudian kita duplikat saja. Untuk yang kedua kita taruh di bawah. Nah, yang ini kita tuliskan untuk yang pertama itu teksnya main. Yang kedua itu teksnya keluar. Untuk ininya style dari teksnya kita bisa atur sesuai yang kita mau, opsional. Nah, sudah seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal oh ya, di sini saya akan menambahkan rename.
namanya tombol main, ini tombol keluar. Seperti itu. Kemudian eh, nah, di sini kita akan menambahkan untuk si scriptnya itu dengan cara eh, di sini di asset kita akan create um, scripting empty C sharp script pindah scene. Nah, untuk ini kita bisa buka ke Microsoft Visual Studio 2022. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah terbuka, ini yang merupakan script untuk pindah scene-nya dari codingan C Sharp tadi yang telah kita buat. Dan untuk codingan sendiri itu telah saya rangkum. Nah, di sini di model ada beberapa yang perlu kita masukkan. Hmm, Oke. Dan mungkin ini ada kesalahan dalam membuat scriptnya. Oke, nanti seperti sudah benar. Dan saya coba untuk melihat kembali jika sudah sama. Ini kita coba. Oke, di sini. Gitu. Nah, kita kembali ke Unity-nya. Dia akan loading kembali. Kita tunggu saja. Kemudian ini sudah jadi untuk scriptnya, pindah scene. Dan kita masukkan ke dalam canvas itu. Nah, di canvas ini kita tambahkan komponen script. Nah, untuk script itu kita mengambil yang ini, pindah scene script. Nah, ini sudah untuk scriptnya. Kemudian kita tinggal setting ke bagian ininya, bagian tombol. Nah, namun sebelumnya kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk scene baru. Nah, kita tambah di sini scene nama scene-nya mungkin kita taruh gameplay. Nah, setelah itu kita tekan untuk tombolnya dan kita coba untuk di sini on click di tombol mainnya itu kita coba eh, tambahkan di buttonnya yang kanvas untuk pindah scene dia ke sini, pindah scene. Nah, sudah seperti ini dan kita coba apakah dia berhasil. Oke.
sebentar kita coba dia, kita save dulu. Nah ini untuk game scene yang satunya, kita coba untuk tes di sini apakah dia berhasil. Nah ini uh, couldn't be loaded because it has not been added to active root profile. Oh, jadi kita harus menambahkan terlebih dahulu bisnisnya add open seal. Kita dulu, kita coba apakah dia bisa. Ini masih error, mungkin ada kesalahan dari codingannya. Oke, jadi setelah mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari error yang tadi itu, terdapat di bagian scriptnya, di mana pada scriptnya itu harusnya jika di tombol main ini kita harus menambahkan spesifik ke scene mana yang akan kita pindah. Dan untuk codingnya itu seperti ini, dibanding yang tadi itu yang tidak ada, yang dia seperti ini, kita menggantinya dengan spesifik untuk nama scene yang akan kita pindah. Nah, dan jika pada saat uh, ini kita save terlebih dahulu, dan kita exit. Nah, di sini kita coba run, kita coba tes untuk gamenya, kita tekan main. Nah, dan dia akan langsung pindah ke gameplay ini, ke scene gameplay. Oke, kita lanjut berikutnya ke bagian selanjutnya itu di bagian scene gameplay, dimana kita akan membuat sebuah box ini yang akan berputar sampai ke sini dan juga akan melakukan rotasi. Nah, langsung saja pindah ke scene selanjutnya, save terlebih dahulu, kemudian kita coba masuk ke scene gameplay. Pada scene gameplay ini kita menambahkan kanvas sama seperti tadi. Nah, dan untuk di kanvas sendiri itu kita akan menambahkan panel lagi seperti yang tadi. Nah, untuk panel itu di sini, oke, mungkin kita bisa mengaturnya, memperbesar sedikit, lebih besar dari kanvasnya. Nah, dan seperti ini untuk panelnya. Kemudian kita lanjut untuk setting. Kita akan menambahkan animationnya itu kita tambah di sini. Animation oh, sini kita add tab untuk animation. Nah, kita sudah menambahkan untuk animationnya itu, kemudian kita akan create dulu animationnya, namanya box bebas, box apa. Saya akan menambahkan box hitam, box hitam di aset sini, kita save. Oke, lanjut. Kita akan buat dulu di bagian panelnya untuk kita tambahkan teks dulu.
eh, isi game. Kita lihat 50, ini di tengah, dan kita perbesar. Segini, dan untuk di panelnya eh, kita coba untuk ganti warnanya. Ini mungkin hijau, hijau terang seperti ini, dan untuk ya, hitam ya seperti ini. Kemudian kita lanjut itu membuat di dalam panelnya, di dalam kanvas. Di dalam kanvas itu kita akan menambahkan lagi itu image kotak sederhana saja. Kita coba tambahkan di sini. Mungkin kita akan membuat terlebih dahulu untuk jalurnya. Jadi kita bisa melihat dari kotaknya itu nanti akan bergerak. Kita tambahkan lagi ini namanya kotak hitam. Kotak hitam itu kita bikin seperti ini. Kita kecilkan. Warnanya kita ubah ke warna hitam. Sudah seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat untuk animasi dari kotak hitamnya ini agar dia bisa bergerak ke sini sampai ke sini. Nah, kita masuk ke animasinya. Kita akan tunggu sebentar. Nah, kita akan taruh untuk pertama posisi rotasi maaf. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk posisinya. Nah, kita coba menambahkan di sini untuk posisi dari boxnya itu agar dia bisa berpindah ke sini. Kita coba rekam terlebih dahulu dan kita pindahkan ke sini. Jadi dia di sebelah sini. Kita coba pindah, nah dia akan berhasil dan kita bisa untuk ini karena terlalu cepat dengan durasi hanya 60, kita bisa memajukan lagi untuk keyframe-nya itu bebas. Nah, misalkan kita taruh di 2 detik. Nah, dia akan lebih pelan karena durasinya itu lebih panjang. Nah, setelah ini kita stop recording dan ini diminta untuk menambahkan untuk rotasinya itu di minus 2228. Jadi kita add property lagi di sini. Kita tambahkan untuk rotasinya dan untuk di sini unit kedua rotasinya itu kita buat ke rotation minus 2028. Nah, oh maaf saya belum. Nah, kita coba ulang.
Tadi kita buat ini ya, rotation, dan kita coba rekam di sebelah sini 11.200 akan seperti itu, dan kita coba. Nah, dia akan berhasil berputar seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan untuk keluar aplikasi dari di main menu tadi, namun sebelumnya itu agar lebih mudah, kita bisa menambahkan eh, tombol untuk keluar dari menu dari scene gameplay ini kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, untuk itu kita akan eh, dari si eh, dari script yang tadi sudah kita buat, kita tambahkan di kanvasnya. Nah, kita sudah masukkan ke kanvas, kemudian kita eh, menambahkan di sini itu di kanvas, kita tambahkan untuk UI, tambahkan button di sini. Untuk buttonnya itu kita tulis eh, back, tulis saja back di sini, dan kita kecilkan lagi untuk ininya, ukurannya kita taruh di sini, kecilkan. Nah, untuk teksnya itu kita buat bold. Nah, seperti ini. Kita coba buat untuk tombol buttonnya, kita tambahkan di sini kanvas, eh, di tombol ini kita ambil dari kanvas, dari function, pindah scene, kita kembali ke main. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita save dan kita coba play gamenya. Nah, dia akan jadi seperti ini, dan jika kita back dia akan kembali. Kita main, dia akan berputar seperti itu. Nah, mungkin ini ada kesalahan di mana yang berputar untuk keseluruhan. eh, Nah, ini karena eh, sebelumnya saya menggunakan animasinya di sini. Nah, jadi untuk itu eh, di bagian ini animasinya saya matikan agar di bagian oke, di sini animator saya matikan sebelumnya itu kita remove. Nah, ini kita buat ulang karena tadi ada kesalahan. Jadi di sini mungkin langsung saja ya, saya akan menambahkan dengan rotasinya. Saya akan rekam di sini, kemudian di detik kedua di sini saya akan narik ini di sini. Kemudian untuk posisinya itu saya buat di sini, dan untuk ini akan seperti itu. Kita coba. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jika sudah, kita kembalikan dan kita cek kembali apakah untuk panelnya juga dia ikut bergerak, dan
karena untuk panelnya tadi sudah saya hapus, ya harusnya, bisa berjalan dengan normal. Kita coba terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika kita kembali, dia akan kembali ke menu. Kita tekan. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk game kita. Dan kita tinggal di tombol keluar ini yang belum kita setting. Nah, lanjut. Kita pindah ke scene main menu tadi dan ini kita save dulu. Nah, untuk tombol keluarnya itu kita coba buka lagi tadi di aset, di pindah scene. Kita buka lagi scriptnya. Nah, sini kita tambahkan untuk eh, yang ini dia keluar dari aplikasi. Kita tambahkan di sini seperti ini dan kita save. Kemudian kita exit dan dia akan loading. Kita coba untuk play terlebih dahulu. Ini kita lihat gamenya sudah berhasil. Kita back dan kita keluar. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang terjadi. Dan untuk maaf, sorry, saya lupa untuk menambahkan di sini. Keluar kanvas function pindah scene keluar aplikasi. Harusnya ini sudah bisa dia keluar dari aplikasinya. Nah, ini dari konsol berhasil keluar dari aplikasi. Ini untuk masuk ke gamenya dan ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, jika sudah semua selesai, tinggal kita build ke Android. Nah, sorry, kita build itu di sini build and run. Kemudian kita bebas di mana saja. Nah, di sini oke, kita tambahkan di sini. Kita cek lagi the profiles. Oke, di sini untuk modul Android-nya saya akan download terlebih dahulu. Oke, jadi tunggu sebentar. Oke, jadi saya barusan telah menginstal untuk Android-nya ini dan saatnya kita akan coba untuk build and run-nya. Nah, di sini kita ada di sini file name 525. Nah, kita akan tunggu loadingnya. Oke, ini ada masalah. Tunggu saja. Kita akan tunggu. Oke, jadi karena saya sudah mencoba untuk build ke Android dan dia terus error. Jadi saya akan coba switch kembali ke Windows saja dan saya akan build and run itu di Windows. Kita tunggu sebentar. Mungkin sudah selesai loading dan saya akan coba langsung build and run itu di sini. Uh,
tunggu sebentar untuk dia membuat aplikasinya. Oke, jadi ini untuk tampilannya jika sudah di-build dan kita akan coba untuk main ke gamenya. Nah, sudah bisa dia berfungsi dengan baik. Oke, jadi pada saat kita akan keluar, dia akan langsung keluar dari gamenya. Nah, oke, jadi itu untuk dari mode 5 tadi, dari demo untuk mode 5 dan untuk aplikasinya juga berjalan dengan baik. Dan eh, begitu telah selesai dan jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.